Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Good morning, Miss. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Alhamdulillah, I'm great today. Thank you. Before we start with our today's lesson, let's pray together begins. Finish? Oke, sebelum Miss menjelaskan materi hari ini, Miss akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. After following the learning process, students are expected to be able to first understand the past simple in verbal and nominal sentences. Jadi kalian tujuan pembelajaran yang pertama itu mengerti apa sih past simple dalam verbal dan nominal itu, ya. Kemudian second, distinguish between regular and irregular verbs in past simple. Jadi kalian harus bisa membedakan antara regular verb dan irregular verb. Kemudian yang ketiga, compile or make example of past simple sentences according to the formula in the form of positive, negative, and interrogative sentences. Jadi yang ketiga, kalian disuruh untuk membuat atau melengkapi kalimat past simple dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke? Do you know what is past simple? Belum tahu, Miss. Oke, belum tahu ya. Miss akan share screen dulu deh. Terlihat belum? Belum, Miss. Sudah, Belum? Miss. Sudah? Sudah. Kita akan mempelajari tentang past simple. What is past simple? Past simple or simple past tense is used to indicate a finished or completed action that happened at the specific point in time in the past. Jadi intinya past simple atau simple past tense itu adalah kejadian yang telah berlalu gitu ya, kejadian di masa lalu yang telah terjadi di masa lalu. Do you copy? Paham ya sampai sini? Insya Allah paham, Miss. Okay, next. Time expression. Ada yesterday, ago, last month, last week, last year, in 2003, in 2007, and etc. Jadi time expression itu adalah bentuk waktunya gitu ya, waktu yang telah berlalunya. Biasanya time expression ini diletakkan di akhir kalimat atau di awal kalimat juga bisa. So, here's the pattern and example of nominal sentence. Oke, di sini contoh kalimat dan rumus dari nominal sentence. Yang pertama itu ada positive sentence. Rumusnya yaitu subject plus was or were. Was or were itu adalah to be-nya dari past simple. Oke, contoh kalimatnya adalah we were at home last week. We itu sebagai subjek, were itu sebagai to be. At home sebagai objek ya, last week sebagai time expression. Oke. Kenapa di sini pakainya were bukan was? Karena was itu dipakainya pada subjek I, he, she, it. Oke. Sedangkan were itu dipakainya ketika subjeknya you, they, and we. Do you got it? Negative sentence. The pattern adalah subject plus was, not, or were not. Jadi di negatif itu jangan lupa menggunakan not. Oke? Contohnya, we were not at home last week. Jadi ditambahkan not saja ya di situ. Kemudian interrogative sentence.
rumusnya adalah was or were plus subject. Don't forget question mark. Oke. Was or were-nya itu dipindahkan ke depan. Sedangkan subjeknya setelah to be. Was or were. Kalimatnya adalah were we at home last week? Sampai sini ada yang ditanyakan? No ya? Oke, next. The pattern and example in verbal sentence, regular verbs. Jadi di sini contoh verbal sentence-nya yang regular verbs ya. Di sini ada yang tahu nggak apa sih regular verbs itu? Kalau nggak salah kata beraturan ya, Miss? Iya, kata kerja beraturan ya. Benar sekali, Nunik. Good job. The pattern-nya dulu ya. Subject plus verb to regular verb. Jadi di sini verb to-nya itu regular ya. Yang kata Kalau nggak kerja salah kata beraturan. kerja beraturan ya, Miss? Beraturan. Iya. Contohnya, she worked yesterday. She sebagai subjek, worked sebagai verb to regular verb, yesterday sebagai time expression-nya ya dari past simple. Kenapa worked? Karena di sini verb to ya, regular verb. Jadi verb to itu yang regular verb itu di belakangnya adalah ed. Oke, next. Negative sentence. Subject plus did not plus verb one. Jadi di sini kalau udah ke negatif sama interrogatif itu verbnya berubah ke bentuk awal yaitu verb pertama ya. Contoh kalimatnya adalah she did not work yesterday. Ingat ya, yang past simple itu menggunakan did. Oke. Selanjutnya did plus subject plus verb one. Jangan lupa tanda tanyanya. Oke. Contoh kalimatnya adalah did she work yesterday? Jadi did-nya itu dipindah ke depan. Subjeknya setelah did. Oke. Next. The pattern and example verbal sentence in irregular verbs. Jadi kebalikannya ya, regular verbs itu kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya ini patternnya dulu ya. Subject plus verb to irregular verb. Contoh kalimatnya adalah they went to Spain for their holidays. They itu sebagai subjek, went. Went itu sebagai verb to irregular verbs ya. Oke, next. Subject plus did not plus verb one. Contoh kalimatnya adalah they did not to go Spain for their holidays. Jadi di situ ditambahkan did sama not ya. Dan verbnya itu berubah ke bentuk awal yaitu go. Oke. Next, did plus subject plus verb one. Sama kayak tadi ya, did-nya itu di depan. Contoh kalimatnya adalah did they go to Spain for their holidays? Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? No, Miss. Oke. Di sini ada contoh regular dan irregular verbs. Coba siapa yang tahu contoh satu aja kata yang regular verbs? Contohnya kata show. Show itu verb to-nya apa? Udah tahu, Miss. Gak tahu. Oke. Langsung saja ditampilin ya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari regular verbs. Kata kerja yang beraturan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian di sini ada irregular verbs. Oke. Ada yang ditanyakan? No ya. Pada Miss. Oke, next. Nah, kita sudah ke exercise nih. Di sini ada 2 soal ya, pas banget. Jadi kalian kebagian satu-satu.
Nunik 1, Yuhana 1. Terserah mau yang mana. Jadi ini kalian mengubah kalimat positif ke kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Yang pertama itu the child was so hungry. Dan yang kedua Lisa watched TV last night. Oke, silakan. Langsung saja disebutin ya. Miss, aku mau coba nomor 1 ya, Miss. Oke, boleh Nunik. Salah juga nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa kan namanya belajar. Oke, cobain ya, Miss. Positifnya itu kan ada the child was so hungry. Ya. Nah, negatifnya itu the child was not so hungry. Yang interrogatifnya was the child so hungry. Itu, Miss. Bener nggak, Miss? Oke, kita lihat ya jawabannya benar nggak nih, Nunik? Nah, the child was not so hungry. Ya, benar. Kemudian, was the child so hungry? Ya, good job. Benar sekali, Nunik. And the next is Yuhana. Lisa watched TV last night. Kalau negatifnya berarti Lisa did not watch TV last night. Interrogatifnya berarti did Lisa watch TV last night? Bener nggak, Miss? Oke, kita lihat ya jawabannya benar nggak ya? Lisa did not watch TV last night. Ya, kemudian did Lisa watch TV last night? Ya, betul sekali. Berarti kalian udah bisa ya membuat atau mengubah kalimat positif ke kalimat negatif dan kalimat tanya. Watch itu sebagai apa sih? Watch itu verb. Iya. Verb 2 berarti. Ya, verb 2. Irregular atau regular? Peraturan. Berarti apa? Regular Peraturan. berarti. Iya, regular. Betul sekali. PR buat kalian, homework ya. Change the following sentences to be the past simple. Okay. There are 8 question here and kalian cukup mengubah yang di kata yang dikurung ini menjadi past simple. Kalimat kata past simple ya. Kata lampau gitu. Di sini campur, ada yang regular dan irregular verb. Ini pekerjaan kalian di rumah. Oke, ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Miss. Paham belum? Nggak ada, Miss. Paham, Miss. Oke, nice. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi hari ini? Apa sih past simple itu? Kalau nggak salah tadi itu kegiatan yang dilakukan di masa lampau ya, Miss. Intinya masa lampau gitu, Miss. Iya, kejadian yang telah berlalu ya. Oke, nice. And then ada berapa jenis past simple? Ada 2 ya, Miss. Iya, ada 2. Apa aja itu, Nunik? Nominal sama apa tuh satunya lupa, Miss. Yuhana boleh bantu. Verbal, kalau nggak salah nominal sama verbal, Miss. Oh iya, nominal sama verbal. Kalian udah paham? And thank you for coming, for joining my class today, and see you next week. Don't forget, do the exercise, do the homework, ya. Okay. Oke, Miss. Before and this today's lesson, let's pray together begins. Finish. Okay, thank you students. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.